Setelah kita mengetahui apa arti data stream, mari kita lihat apa yang membuat data stream berbeda dan apa saja tantangan dari memanage dan memproses data stream. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar istilah data at rest atau data in motion. Data at rest adalah data statis yang dikumpulkan dari satu atau lebih sumber. Analisa data terjadi saat data selesai dikumpulkan. Pada data in motion, cara mengumpulkan datanya mirip, namun data di sini dianalisa saat dikumpulkan, seperti sensor data processing pada mobil yang dapat mengendari sendiri atau dalam pesawat. Analisa pada data at rest disebut batch atau static processing, dan analisa untuk data streaming disebut streaming processing. Runtime dan penggunaan memori pada kebanyakan algoritma yang menggunakan pemrosesan statis umumnya bergantung pada ukuran data. Dan ukuran ini dapat dihitung dengan mudah dari file atau basis data. Properti kunci dari pemrosesan data stream adalah ukuran data tidak terikat, dan ini mengubah tipe algoritma yang dapat digunakan. Algoritma yang membutuhkan iterasi atau looping terhadap keseluruhan data tidak dapat digunakan dalam pemrosesan data stream. Kenapa? Karena dalam data stream, dengan data stream, kita tidak pernah sampai pada akhir. Seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, sistem manajemen dan pemrosesan data stream mengkomputasi satu data elemen atau sekumpulan grup window kecil dari data terbaru. Komputasi ini dapat mengupdate matriks, membuat statistik pada data, atau menerapkan teknik analisa pada data stream untuk mempelajari dinamika sistem sebagai time series. Karena komputasi perlu dilakukan secara real time, tugas analisa pemrosesan data harus lebih cepat atau paling tidak lebih lambat dari laju aliran data tersebut sendiri. Kebanyakan dalam sistem stream, sistem mungkin melakukan subscribe pada sumber data, namun tidak melakukan interaksi kepada sumber data. Dapat Anda lihat, kebutuhan pemrosesan data stream cukup berbeda dengan pemrosesan batch, di mana dalam batch processing, langkah-langkah analisa yang dilakukan seringnya membutuhkan keseluruhan data dan memakan waktu yang cukup lama, sebab pada batch processing tidak ada tekanan waktu untuk menyelesaikan pemrosesan data secara individual. Saat ini, kebanyakan organisasi-organisasi menerapkan arsitektur hibrid yang disebut dengan Lambda untuk melakukan streaming processing dan batch processing secara bersamaan. Pada sistem ini, proses streaming dijalankan pada data real time hingga elemen data dimasukkan dalam sistem batch dan menjadi tersedia untuk diakses dan diproses sebagai data batch. Pada sistem ini, lapisan penyimpanan stream digunakan untuk menangkap aliran cepat dan memastikan urutan serta konsistensi data. Sebuah lapisan pemrosesan data digunakan untuk menerima data dari lapisan penyimpanan tadi untuk menganalisanya dan kemungkinan besar memuat data ke penyimpanan batch, kemudian memberitahu penyimpanan streaming bahwa data sudah tidak diperlukan lagi. Tantangan big data yang kita bicarakan di sini adalah skalabilitas, replikasi, dan durabilitas, serta toleransi terhadap kesalahan pada data ini adalah sangat signifikan. Di antara sekian banyak, terdapat dua tantangan utama yang perlu diatasi untuk menghindari kehilangan data dan memungkinkan tugas analisa real-time. Tantangan pertama pada pemrosesan data stream adalah ukuran. Tantangan keduanya adalah frekuensi, di mana keduanya sering berubah dari waktu ke waktu.
Perubahan ini dapat terjadi secara periodik ataupun sporadis. Sebagai contoh, orang mungkin akan lebih banyak posting di Facebook saat malam daripada saat jam kerja. Perubahan data stream juga dapat tidak terduga dan sporadis. Dapat terjadi peningkatan ukuran dan frekuensi data saat terjadi event-event penting atau pertandingan olahraga dan sebagainya. Perubahan sporadis termasuk juga adanya penurunan kecepatan dan data yang hilang atau bahkan tidak ada data saat terjadi masalah jaringan atau hardware. Sebagai contoh dari fluktuasi data stream, misalkan terdapat jumlah tweet per detik, rata-ratanya 6.000 tweet per detik. Namun, pada Agustus tahun 2013, terjadi rekor dunia ketika terdapat 144.000 tweet dikirim dalam waktu sedetik. Sebagai simpulan, data stream harus ditangani secara berbeda dari data statis, mengingat ukurannya yang tidak terikat, di mana data terus-menerus diproduksi sehingga tidak dapat diproses secara sekaligus. Data stream juga tidak dapat diprediksi, baik ukuran maupun frekuensinya. Terakhir, algoritma-algoritma yang digunakan untuk memproses data stream harus cepat, oleh karena itu juga harus sederhana, karena kita tidak tahu kapan data berikutnya datang.